Tari Bondan adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Yang menjadi ciri khas dari tari Bondan adalah properti yang digunakan, yaitu payung kertas, kendil, dan boneka bayi yang digendong penari. Menurut sejarahnya, tari Bondan ini merupakan tarian yang wajib dimainkan oleh para kembang desa untuk menunjukkan jati dirinya. Dengan tarian ini, maka akan terlihat bagaimana mereka saat menjadi seorang ibu dan mengasuh anaknya. Sehingga sebagai wanita tidak hanya berparas cantik, tapi juga harus bisa mengasuh, memberikan kasih sayang, dan melindungi anaknya. Tari Bondan memiliki 3 jenis tarian, yaitu Tari Bondan Cindogo, Tari Bondan Mardisiwi, dan Tari Bondan Pegunungan atau Tari Bondan Tani. Setiap jenis Tari Bondan memiliki ciri khas tersendiri. Di antaranya adalah cerita dalam tarian, properti yang digunakan, dan kostum yang digunakan. Namun tetap tidak meninggalkan ciri aslinya, yaitu tarian yang menggambarkan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Khusus untuk Tari Bondan Cindogo mengisahkan kasih sayang ibu pada anaknya. Namun anak yang disayanginya tersebut telah meninggal. Bisa dikatakan Tari Bondan Cindogo lebih bernuansa sedih.
Kalau untuk tari Bondan ini aslinya dari Jawa Tengah, dan untuk menceritakan tuh tentang kegiatan seorang ibu yang sedang merawat anaknya. Jadi mulai dari memandikan, mulai dari mencuci baju, menjemur pakaian, jadi kegiatan sehari-hari seorang ibu. Kalau untuk proses caranya itu kita pertama kali itu tresik dulu. Kita habis tresik, kita duduk, setelah duduk kita menaruh apa yang properti dari tari Bondan itu. Setelah itu kita gambyak dulu, habis gambyak nanti kita putar tresik, mulai itu lagi, jadi berputar seperti itu, ulat-ulat seperti itu. Kalau kesulitan awal sih waktu kita harus belajar menari di atasnya kendi, itu yang kadang kita nggak keseimbangan kurang, itu kita bisa jatuh, itu bisa. Jadi lebih sulitnya di situ aja. Kalau untuk properti kita seperti ini, payung, terus ini kendi sama boneka. Propertinya itu. Payung ini kan untuk memayungi anaknya, jadi ibaratnya biar nggak kepanasan gitu. Kalau kendi untuk tempat air minum untuk anaknya, filosofinya seperti itu. Yang pasti kalau dalam berbusana untuk properti kita ya gelang, terus ini terus sama kalung, anting, ini tunduk mentul, ini bunga kayak gitu. Dalam pertunjukannya, para penari tari Bondan menari dengan menggendong boneka bayi dengan satu tangan, sementara tangan satunya memegang payung kertas. Dalam tari Bondan ini umumnya memiliki makna yang tersirat pada setiap gerakannya. Satu adegan yang menjadi ciri khas adalah saat para penari menari di atas sebuah kendil. Pada adegan satu ini, penari harus menjaga keseimbangan mereka di atas kendil agar kendil yang dipijak tidak pecah. Selain itu, para penari juga harus menari di atas kendil sambil memutar-mutar kendil yang diinjak serta memainkan payung yang dibawanya.
Untuk pertunjukan tari bondan pegunungan sedikit berbeda dengan tari bondan Cindogo dan Mardisiwi. Dalam pertunjukannya, tari bondan pegunungan menggambarkan perempuan desa di pegunungan atau desa tani dalam menggarap ladang atau bertani. Setelah penari menggunakan peralatan tani tersebut, para penari melepas baju bertaninya dan mengganti dengan baju yang digunakan dalam tari bondan. Kemudian para penari menari dengan gerakan tari bondan lainnya. Dalam pertunjukan tari bondan biasanya diiringi dengan iringan musik gending. Pada awalnya, tarian ini diiringi dengan lagu dolanan. Namun dalam perkembangannya, tarian ini diiringi dengan gending lengkap. Dalam pertunjukannya, para penari tari bondan dibalut dengan busana seperti kain wiron, jamang, baju kutang, dan pada bagian atas memakai sanggul. Namun untuk tari bondan pegunungan awalnya menggunakan baju yang gadis desa. Hampir sama sih sebetulnya Mbak, hampir sama, cuma kita perbedaan dari tari bondan itu hanya propertinya. Kalau tari bondan ada dua jenis sebetulnya, ada yang namanya bondan manten, itu berpasangan jadi sama laki-laki. Sama seperti itu tariannya tapi ada laki-lakinya gitu. Sama, jadi kayak sebuah keluarga, jadi ada suami, ada istri, ada anak. Ciri khasnya ada kendi, kalau dari yang lain ya itu ada kendi. Kita menari di atas kendi. Tuh. Kalau yang lain kan tidak. Saya lebih sering ke yang ini, serimpi, jadi lebih ke yang lebih halus lagi, jadi lebih halus dari ini. Kalau ini masih tergolong kreasi, kalau saya lebih ke klasiknya lagi. Ada. Kalau untuk kreasi kita masih nggak terlalu halus ya Mbak, tapi kalau untuk klasik itu benar-benar halus, benar-benar harus luas, lentur, untuk tubuhnya itu benar-benar harus ditata. Jadi postur tubuh juga harus ditata. Ya musik itu seperti itu tadi yang tadi diperdengarkan itu tadi. Enggak sih Mbak, hampir sama semuanya kok. Iya. Cuma beda dari pendengar jenis-jenisnya itu beda, tapi untuk musiknya itu sama. Ya, gamelan. Properti yang digunakan dalam tarian ini umumnya menggunakan payung kertas dan boneka bayi. Dalam tari bondan Cindogo biasanya menggunakan kendil dalam tariannya. Namun untuk tari bondan Mardisiwi biasanya tidak menggunakan kendil dalam tariannya. Selain untuk tari bondan pegunungan, biasanya diawali menggunakan tenggok yang digendong, alat pertanian, serta memakai caping pada kepalanya. Namun setelah menari menggunakan alat bertaninya, kemudian para penari melepaskan baju tani dan caping. Kemudian dimasukkan ke dalam tenggok dan menggantinya dengan properti tari bondan lainnya.
Dalam tari bondan ini tidak hanya memiliki nilai-nilai artistik, namun juga nilai moral yang dapat kita pelajari di dalamnya. Sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Sama seperti ini juga sama gitu loh. Jadi lebih ke, kalau bondan itu lebih ke tari kreasi gitu, jadi bisa ditarikan oleh anak dewasa, bisa ditarikan oleh yang kecil, bisa di acara umum, biasanya bisa ditarikan di kayak pernikahan, itu juga bisa umum sih Mbak, bisa. Kayaknya sih kurang ya Mbak, kalau untuk tari klasik itu Jawa Tengah itu sekarang ini kayaknya kurang kalau menurut saya. Jadi mereka mungkin lebih ke tari yang lain gitu loh. Kalau untuk klasik itu jarang, kalau untuk anak muda itu jarang meminati, itu jarang, karena tergolong halus tariannya. Harapan saya sih untuk generasi muda zaman sekarang, kalau bisa ayolah kita membudayakan lagi, tari-tarian klasik itu dibudayakan lagi, karena ini warisan leluhur kita, jangan dilupakan saja.